Bukti yang keempat, keistimewaan Nabi Sulaiman. Beliau bisa menguasai angin, jin, dan mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin dalam istilahnya sekarang adalah memahami ilmu meteorologi. Dalam surat Al-Anbiya kita bisa temukan Wali Sulaiman riha ashifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Dan bagi Sulaiman, bagi dirinya bisa menundukkan angin ribut yang diperintahkan ke permukaan bumi yang diberkahi di dalamnya. Menguasai angin dalam istilahnya sekarang adalah memahami ilmu meteorologi. Dan ini memang diberikan kepada orang yang jiwanya sudah tetap, sudah istiqomah. Kalau manusia biasa diberikan keistimewaan seperti ini, mungkin setiap hari akan main angin. Karena memang keistimewaan seperti ini diberikan kepada orang yang jiwanya sudah tetap, sudah istiqomah, sudah tetap. Contoh, di tanah Jawa ada seorang wali di tanah Jawa ada seorang wali di tanah Jawa. Dahulu ada seorang wali di tanah Jawa yang sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah. Namanya wali itu kalau kemana-mana itu pakai belangkon. Dan waktu sedang duduk di Masjidil Haram ada seorang Arab yang melihat hal itu dan tidak begitu suka, dan kemudian dia dekati itu orang, dia pukul itu belangkon, kemudian belangkonnya miring. Begitu belangkon miring, tanah kelihatan juga ikut miring. Lalu ada seorang wali penduduk kemudian heran, ini apa? Tanah kelihatan miring begini. Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di Masjidil Haram ada belangkon miring. Lalu dia dekati, oh jangan-jangan ini sebabnya. Lalu belangkonnya dibenahi lagi, kemudian tanahnya kelihatan rata lagi. Nah, keistimewaan seperti ini memang diberikan kepada orang yang jiwanya sudah tetap, sudah istiqomah, sudah istiqomah. Coba kalau manusia biasa diberikan keistimewaan seperti ini, mungkin ya setiap hari akan main belangkon. Di tanah Jawa kita mengenal beberapa wali. Kita urutkan mulai yang tertua, para wali 9 itu. Yang pertama adalah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua Sunan Ampel Raden Rahmat Sayyid Ali Rahmatullah. Kemudian yang ketiga Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ini urutan yang ketiga, diurutkan yang ketiga. Kenapa? Karena saya melihat di film Sunan Gunung Jati kalau memanggil Sunan Ampel itu dengan sebutan Kanda, maka diurutkan yang ketiga. Kemudian yang keempat Sunan Giri Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Kemudian yang kelima Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim. Kemudian yang ketujuh Sunan Derajat. Kemudian yang keenam Sunan Derajat Raden Qasim. Yang ketujuh Sunan Kalijaga Raden Mas Syahid. Yang kedelapan Sunan Kudus. Kemudian yang
9 Sunan Muria. Itu para 9 wali yang diberi keistimewaan atau karomah, yang mereka memang diberikan keistimewaan yang jiwanya sudah tetap dan tidak bermain-main dengan keistimewaan itu. Kemudian keistimewaan Nabi Sulaiman adalah bisa mengerti bahasa binatang. Pada suatu hari Nabi Sulaiman melewati lembah semut dan mereka melihat lubang semut itu. Mereka melihat lubang semut itu, mereka memberhentikan pasukannya. Pasukan, berhenti. Ini di hadapan kita ada lubang semut. Dan Nabi Sulaiman senyum melihat Raja Semut pidato kepada rakyatnya. Seolah-olah Raja Semut berkata, pasukan, segeralah kalian masuk ke lubang kalian masing-masing. Jikalau kamu tidak masuk ke lubang kalian masing-masing, kalian akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman senyum dan berkata, tetaplah kiranya kami untuk selalu bersyukur, tetaplah kiranya saya untuk bersyukur kepada nikmat yang Engkau berikan Tuhan. Tetaplah kami untuk selalu bersyukur akan nikmat yang Engkau berikan Tuhan, karena dengan segala nikmat-Mu itu saya mengerti bahasa binatang. Demikianlah ini tentang sekelumit tentang Nabi Sulaiman. Dan saya mengucapkan, dan saya akhiri dengan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.